Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Berbagilah dengan teman. Di pagi yang cerah, Kancil, Kura-kura, dan Rusa sedang berada di tepi sungai dan mereka sedang berdiskusi. Wah, hari ini sangat cerah sekali ya kawan-kawan. Iya, sangat cerah. Enak buat santai. Kura-kura, kerbau kemana ya? Iya, biasanya dia sudah ada di sini duluan. Cerahnya pagi ini. Aku mau ke tepi sungai, menemui teman-teman. Saat Kancil, Merak, Kura-kura, dan Rusa sedang di pinggir sungai, lalu dihampiri oleh kerbau. Sedang apa kalian? Maaf ya, aku baru bisa datang. Pagi juga kerbau. Kemana saja kamu kerbau? Biasanya pagi-pagi sudah ada di sini. Hehehe, lagi siap-siap. Nanti sore aku mau mengadakan pesta makan-makan di dekat danau. Wah, asik nih. Kami semua boleh ikutan? Aku juga ikutan. Pasti makanannya enak-enak. Silakan teman-teman, ikutan semua ya. Nanti ada makanan yang enak-enak. Nanti sore kita sama-sama ke danau ya. Aku tunggu kedatangannya ya teman-teman. Nanti sore kita ke danau yuk teman-teman. Iya, nanti kita ketemu di sini ya. Baiklah teman-teman. Tumben deh kerbau mengadakan pesta. Nanti aku juga akan mengadakan pesta makan-makan. Aku gak mau kalah sama kerbau. Merak terbang untuk melihat danau tempat pesta. Oh, itu tempat pestanya. Sore aku kesini, Teman-teman sudah kumpul semua ya? Tinggal menunggu kura-kura saja. Lama sekali kura-kura. Kita sudah menunggu 1 jam. Ketika mereka ribut mencari kura-kura, muncullah ia dari samping. Hai teman-teman. Kenapa kamu lama sekali kura-kura? Iya, kenapa lama sekali? Kalian tahu sendiri, aku jalannya pelan-pelan. Ya sudah, ayo kita berangkat. Iya, harus sudah mulai sore. Teman-teman, ayo kita bergegas ke tempat pesta. Ayo, lebih cepat lagi jalannya. Kerbau sudah menunggu kita. Sabar Merak, yang penting kita sampai dengan selamat. Karena kura-kura jalannya sangat pelan, ia tertinggal oleh teman-temannya. Kura-kura di mana ya teman-teman? Oh iya, kemana dia? Dia lambat sekali. Ya sudah, aku lihat ke belakang dulu. Capeknya. Teman-teman mana ya? Perasaan tadi di depanku deh. Kura-kura mulai kelelahan mengikuti teman-temannya yang cepat. Merak, ini aku. Oh, itu kura-kura. Hei kura-kura, kemana saja kau? Lambat sekali. Maaf Merak, aku kecapean. Ya sudah cepat, teman-teman sudah menunggu. Maaf teman-teman, aku kecapean mengikuti kalian. Tidak apa-apa kura-kura. Kita istirahat saja dulu. Ayo kita berangkat lagi, sudah mau sore ini. Iya, benar sekali Merak. Teman-teman duluan juga tidak apa-apa. Beneran nih. Nanti kamu sendirian bagaimana? Tidak apa-apa, kalian duluan saja. Nanti aku menyusul. Lalu Kancil dan teman-temannya meninggalkan kura-kura di hutan sendirian. Wih, makanan enak nih. Aku mau yang ini dan yang itu. Makannya pelan-pelan Merak. Saat Ayo, para teman-teman. hewan sudah selesai Makan yang berpesta, banyak ya. datanglah kura-kura. Teman-teman, aku datang. Ayo sini kura-kura. Makanan sudah habis. Bagaimana nih? Ya, habis. Maaf aku telat sih. Karena sudah habis makanannya, ayo kita pulang. Ayo kita pulang bareng-bareng. Wah, aku lelah. Aku selalu ditinggalkan teman-teman. Wahai para penghuni hutan, bersabarlah. Tunggulah kura-kura istirahat sejenak. Kasihan dia sudah berjalan lelah. Baiklah, Prabu. Dan kalian di lain waktu perlu lebih bersabar. Tunggu teman yang tertinggal. Dan haruslah kalian berbagi dengan teman. Karena sebagai teman, kita sebaiknya selalu bersama, baik suka maupun duka. Baiklah, Prabu. Kura-kura, kami minta maaf ya. Iya teman-teman, aku maafkan. Kura-kura kau jangan pulang duluan ya. Kenapa kerbau? Aku sisakan buah-buahan kesukaanmu. Wah, terima kasih kerbau dan teman-teman. Kalian baik sekali. Nah,
Terima kasih atas sikapmu yang baik ya, kerbau. Enak sekali ya. Iya enak. Kapan-kapan kita makan lagi ya, kerbau. Baiklah. Keadaan cuaca. Cuaca merupakan udara yang terdapat pada suatu wilayah dan terjadi dalam waktu yang singkat. Pada pagi hari, biasanya terasa sejuk karena matahari mulai terbit dan memancarkan sinarnya. Pada siang hari, biasanya terasa panas karena sinar matahari
Hari ini Udin menonton berita perakiraan cuaca di televisi. Ibu membawakan kue bolu kesukaan Udin. Satu loyang kue bolu dengan aroma coklat. Harum coklatnya mengundang selera. Lalu kue tersebut dipotong menjadi dua. Satu kue dipotong menjadi dua. Setiap potongan disebut 1/2 atau 1/2. Kedua potongan 1/2 dibagi lagi menjadi 4. Sekarang setiap potongan disebut 1/4 atau 1/4. Ibu memotong kue menjadi 8 bagian. Berarti setiap potongnya merupakan 1/8 bagian dari kue yang utuh. Kata 1/2, 1/4, dan 1/8 merupakan bilangan pecahan. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai mengenal pecahan sederhana. Mengenal pecahan setengah, 1/3, 1/4, dan 1/6. Perhatikan potongan kue A dan B berikut ini ya. Potongan kue A itu dibagi menjadi 2. Didapatlah setengah dan setengah. Sedangkan potongan kue B dibagi menjadi 4. Kue A yang pertama 1 dibagi 2 bagian yang sama banyak. Lalu nilai tiap bagian 1/2 atau 1/2. Yang diarsir 1 dari 2 bagian, nilainya 1/2 atau 1/2. 4. Lambang pecahan 1/2 adalah 1/2. 1 disebut pembilang dan 2 disebut dengan penyebut. Untuk kue B, 1 dibagi 4 bagian yang sama. Nilai tiap bagian 1/4 atau 1/4. Yang diarsir 1 dari 4 bagian, nilainya 1/4 atau 1/4. Lambang pecahan 1/4 adalah 1/4. 1 disebut pembilang dan 4 disebut penyebut. Perhatikan baik-baik, pecahan yang kita pelajari adalah 1/2, 1/3, dan 1/4. Oke, mari kita mulai. Saya punya beberapa contoh gambar bentuk potongan dari buah atau dari makanan yang lain ya. Yang pertama adalah buah apel. Dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Kemudian gambar B adalah pizza. Dipotong menjadi 3 bagian. Tentunya sama besar. Yang C adalah cake ya, dipotong menjadi 4. Perhatikan potongannya, tidak sama besar nyatanya ya. Kemudian yang D adalah roti, dipotong menjadi 3 bagian, juga tidak sama besar. Kemudian gambar yang E adalah buah apel, dipotong menjadi 4 bagian. Sama besar.
Dari bentuk potongan ini, kamu pasti tahu bagaimana cara memotong yang benar, bagaimana cara memotong yang adil, ya. Nah, dari bentuk ini juga kita akan belajar tentang pecahan. Kita lanjutkan. Pecahan artinya adalah bagian atau potongan dari keseluruhan atau keutuhan. Perhatikan gambar donat. Donat satu utuh kemudian dipotong menjadi 2, A dan B. Sama besar tentunya ya. Maka yang A, bagian A adalah potongan atau bagian dari keseluruhan donat. Demikian juga dengan yang B, bagian dari keseluruhan atau keutuhan donat yang tadi kita potong, ya. Nah, selanjutnya adalah pecahan 1/2. Dibacanya 1/2 atau setengah. Artinya satu benda utuh dibagi menjadi 2 bagian sama besar, masing-masing bagian atau masing-masing potongan bernilai 1/2. Perhatikan contoh di bawah ini. Perhatikan huruf A, donat 1 utuh dibagi 2, dipotong menjadi 2, sama besar. Maka masing-masing potongannya atau masing-masing bagiannya bernilai 1/2 atau setengah. Yang gambar B, buah apel 1 utuh dipotong menjadi 2 bagian sama besar. Masing-masing bagian atau masing-masing potong bernilai 1/2. Kemudian perhatikan gambar C. Jika kamu disuruh menggambar atau diperintahkan mewarnai 1/2, maka yang diwarnainya hanya 1 bagian, yaitu yang ada warna kuning ya. Itu bernilai 1/2. Jangan dua-duanya diwarnai. Kalau dua-duanya diwarnai artinya utuh. Tapi yang namanya 1/2 adalah 1 bagian dari keseluruhannya. Nah, kita lanjutkan dengan pecahan 1/3 atau 1/3. Artinya, satu benda utuh dibagi menjadi 3 bagian sama besar. Masing-masing bagian bernilai 1/3. Contohnya adalah seperti yang kamu lihat di gambar A, pizza 1 utuh, kemudian dipotong menjadi 3 bagian sama besar. Harus sama besar ya. Maka masing-masing potong nilainya 1/3, 1/3, 1/3. Ketika kamu ditugaskan untuk mewarnai atau untuk mengambil 1/3, maka yang diwarnainya seperti gambar B, hanya 1 bagian atau 1 potong. Itu bernilai 1/3. Yang berwarna kuning ya anak-anak ya. Nah, selanjutnya adalah pecahan 1/4 atau 1/4. Artinya, satu benda utuh dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Masing-masing bagian bernilai 1/4.
Contohnya bisa kamu perhatikan di gambar A, pizza 1 dipotong menjadi 4 sama besar. Kemudian masing-masing potong bernilai 1/4. Yang sebelah kanan 1/4 juga. Di bawahnya juga 1/4. Bawah sebelah kiri juga 1/4. Jadi masing-masing bernilai 1/4. Yang gambar B juga ya, apel dipotong 4, maka nilainya 1/4. Yang gambar C, ketika kamu diperintahkan untuk mengambil 1/4 atau mewarnai 1/4 bagian, maka yang kamu warnai hanya 1 potong atau 1 bagian. Yang berwarna kuning itu bernilai 1/4. Oke, sudah paham ya? Jadi artinya 1/2 adalah kuenya 1 dibagi 2. Sama besar dan bernilai 1/2. Kalau 1/3 artinya kue 1 dibagi 3 sama besar. Ya, per itu artinya bagi. Kemudian 1/4 artinya kue 1 dibagi 4. Ingat baik-baik, 1/4 per itu artinya bagi. Sudah paham kan anak-anak? Oke, kita lanjut. Ambilkan bulan-bu, ambilkan bulan-bu yang selalu bersinar di langit, di langit. Bulan benderang, cahayanya sampai ke bintang. Ambilkan bulan-bu untuk menerangi tidurku yang lelap di malam gelap. Ambilkan